Apa sih pentingnya personal branding? Ya, teman-teman, di Facebook Pro ini kita butuh untuk membuat personal branding diri kita sendiri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengarahkan konten-konten kita kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi akan diarahkan kepada orang-orang yang memang menyukai konten-konten dengan tema yang kita sajikan. Itu tujuan utamanya, teman-teman. Jadi maka penting sekali kita mempunyai ciri khas. Sambil ngopi ya, teman-teman. Nah, ciri khas kita, personal branding kita bisa terbentuk dari mana, teman-teman? Bisa terbentuk dari konsistensi, ya, dari ketekunan kita, dari hal-hal yang setiap hari kita lakukan, ya. Makanya konsisten itu sangat penting supaya arah konten kita itu jelas, ya, mau kemana. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu tidak punya personal branding, tidak punya jelas konten kita itu tentang apa. Kalau misalkan tentang edukasi, ya harus banyak konten-konten kita tentang edukasi, jangan pindah-pindah. Hari ini edukasi, besok masak, besoknya lagi wisata, ya. Jadi kalau konten kita tentang edukasi, sebisa mungkin semuanya berkaitan dengan edukasi, ya. Saat kita masak, ya kontennya disambungkan dengan edukasi. Saat kita di tempat wisata, ya tetap tentang edukasi, ya. Jadi harus bisa menyambungkan supaya orang-orang memahami konten-konten kita. Jadi personal branding ini bisa dari sisi gambar, ya. Kalau misal sudah terbiasa dengan kamera belakang, ya usahakan pakai kamera belakang terus. Kalau misal pakai kamera depan kayak gini, ya sudah, ya pakai kamera depan, ya. Pencahayaan, ya pencahayaan kalau misal terang, ya diusahakan terang terus. Jangan sampai gambar kita itu gelap. Kalau gambarnya gelap, ya lama-lama akan hilang, ya, dari algoritma. Pagi hari ini teman-teman saya berusaha untuk semangat konten karena saya punya impian, ya, untuk bisa gajian berkali-kali dari Facebook, ya. Karena yang sekarang ini saya belum bisa setiap bulan gajian. Jadi targetnya itu bisa setiap bulan itu gajian. Kalau sudah bisa setiap bulan gajian, wah, kayaknya kok rasanya senang, ya, bisa dapat tambahan penghasilan seperti para suhu-suhu konten kreator. Kembali teman-teman ke tema tadi, yaitu tentang personal branding dari sisi gambar, kemudian dari sisi suara, ya. Dari sisi suara memang yang bagus itu kencang, teman-teman. Tapi kalau belum punya bakat ngomong juga memang kadang susah, ya. Jadi susah untuk bisa bicara yang lancar seperti ini, itu susah, ya. Jadi butuh latihan, teman-teman. Dan ilmu tentang public speaking, ya, ilmu tentang ngomong
di depan orang ya, ini kita sedang di depan orang ya, disadari tidak disadari kita ini sedang ngomong di depan orang. Kalau cara ngomong kita menarik, bagus, pasti akan disukai. Nah ini penting teman-teman, belajar ya, belajar ya. Kalau belum bisa ngomong secara langsung, bisa direkam dulu teman-teman, jadi nanti suaranya di overlay, apa istilahnya itu, digabungkan dengan video kita yang saat konten, misal kita ngonten kayak gini ya, diem, nggak ada suara kayak gitu. Nah itu nanti digabungkan ya dengan suara dan temanya apa kayak gitu. Yang penting jangan bingung teman-teman ya, karena kalau kita bingung saat ngonten itu beneran bisa kehilangan arah ya. Jadi akhirnya nggak pasti konten kita itu mau seperti apa ya. Ini saya rasakan sendiri teman-teman, saya seperti kehilangan arah saat ngonten. Kenapa? Karena pertama ya, saya kan menentukan tema tentang edukasi ya, habis itu ketika saya ngonten kadang saya kehilangan kepercayaan diri. Apakah pas ya, saya itu kan pemula, membuat konten edukasi itu, terus ganti lagi tema yang lainnya, terus lihat postingan para suhu yang dolarnya gede-gede, wah ternyata dari edukasi, kembali lagi ke edukasi kayak gitu. Wah akhirnya konten kita itu nggak jelas ya. Jadi kalau teman-teman sudah pilih konten edukasi, tidak masalah ya, tidak masalah ya, tidak masalah, walaupun masih pemula ya. Jadi pemula atau suhu bebas ya, kita mau konten tentang apa ya. Kalau masih pemula ya, kita konten edukasinya yang sederhana aja. Contoh ya, kita ngontennya dengan bahasa curhat seperti yang saya lakukan ini ya, cerita aja, cerita tadi ngonten gitu, kendalanya apa. Terus nanti kita buat konten lagi dari komentar-komentar itu ya. Kadang kan kita dapat kritikan juga ya, dapat kritikan dari audien ya tentang apa yang kita sampaikan. Nah itu nanti kita buat konten dari itu ya. Contoh misal saya dapat kritikan, wah itu gambarnya tidak jelas. Nah itu terus nanti saya buat konten ya tentang bagaimana membuat konten ya supaya pencahayaannya jelas ya, walaupun hanya dengan menggunakan HP kentang ya. Caranya gimana? Caranya kayak gini teman-teman, kita di waktu pagi nyari cahaya ya, nyari cahaya, arahkan, yang penting kita jangan membelakangi matahari ya. Jadi matahari posisi ada di depan kita ya, ini saya itu menghadap ke timur teman-teman, jadi karena mataharinya sedang keluar dari arah timur. Nah ini saya posisi ada di barat, jadi cahayanya eh, menerangi sekitaran saya ya. Ini cahaya bayangan ya kan, nah bayangannya samar tuh di belakang saya. Nah jadi begitu teman-teman, jadi membuat personal branding itu sangat penting sekali supaya kita itu bisa diarahkan ke audien yang membutuhkan konten-konten kita. Salah satu caranya adalah dengan kita konsisten. Kemudian yang kedua teman-teman,
Caranya adalah dengan kita mencari bahan atau tema yang memang setiap hari kita lakukan dan kita sukai. Kalau kita buat konten dengan tema yang hanya kita ikut-ikutan, itu nggak tahan lama. Ya, misal lihat orang ngonten masak, terus kita ikut-ikutan masak, padahal kita nggak bakat masak. Ya, akhirnya ya paling bertahan beberapa hari, sepi penonton, akhirnya ya sudah, nggak buat konten tentang itu lagi. Nah, tapi kalau kita suka, ya kalau kita hobi membuat konten, ya ini seperti saya ini, walaupun yang nonton itu nol, tidak ada yang nonton, ya tetap tetap membuat konten ya. Ini live saya itu udah beberapa menit ini belum ada yang nonton ini. Ya, tapi tetap walaupun yang nonton cuma satu atau bahkan tidak ada yang menonton, tetap saya lakukan. Ya, karena apa? Karena saya sudah MK. Kalau sudah MK itu ibaratnya konten itu seperti investasi, ya investasi yang suatu saat nanti ada kesempatan bisa muncul dolarnya, ya mungkin 2 minggu ke depan atau bahkan 1 bulan baru nempel dolarnya, itu bisa saja teman-teman. Karena saya sendiri juga mengalami konten saya yang sudah beberapa bulan yang lalu ternyata masih muncul kembali di beberapa orang ya, dan di komentari. Ya, itu artinya apa? Mungkin saat ini konten kita belum dibutuhkan, ya, tapi nanti suatu saat ya, mungkin bisa dibutuhkan oleh audiens. Ya, itu teman-teman. Kita mendengar istilah namanya interaksi, yang penting membuat konten, ya. Nah, ini saya juga tidak 100% setuju, ya. Kenapa? Karena kita eh, yang membuat hidup konten-konten kita itu ya interaksi, ya interaksi itu. Jadi cara membuat konten dan kita berinteraksi, ya itu dua-duanya penting teman, ya. Jadi jangan berat sebelah, kita konten tapi nggak pernah kasih ke konten orang, ya juga menurut saya keliru juga. Kenapa? Ya karena sekarang ini ya kita lihat hampir semuanya Facebook yang ada itu sudah mode pro, ya artinya mereka sama-sama sedang eh, berjuang sama seperti kita, ingin mendapatkan tambahan penghasilan dari Facebook, ya. Kalau kita tidak saling interaksi, ya kita hanya dengan diri kita sendiri, pasti lama-lama ditinggalkan, pasti. Apalagi kalau kita komen, ya tapi tidak pernah dibalas, tidak pernah digubris, itu lama-lama nanti ditinggalkan, ya. Apalagi ditambah dengan kontennya yang hanya itu saja, ya. Ini harus hati-hati loh teman-teman, ketika kita apa namanya membuat konten edukasi yang seolah-olah hanya mengarahkan kepada agar penonton itu menyukai konten kita. Itu saja, jangan sampai itu membodohi pemula, ya jangan sampai membodohi pemula. Ya saya sendiri pemula, ya. Nah, awalnya saya juga apa namanya mengikuti seperti aneh, ya. Nggak pernah komen kemana-mana. Saya lakukan itu, saya nggak pernah komen
fokus untuk membuat video saja nggak apa namanya kasih ke orang lain, ya akhirnya konten saya dicuek, konten saya itu nggak ada yang tahu ya. Karena mungkin mereka beranggapan ya buat apa apa namanya interaksi ke konten yang dia juga nggak pernah nyambung ke konten kita, ya mungkin seperti itu teman-teman ya. Ya itu teman-teman sekalian, mungkin pagi hari ini curhatan per kontennya ya, sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi ya, mudah-mudahan curhatan ini ada satu dua atau tiga atau bahkan dan seterusnya sesuatu yang bermanfaat untuk bisa diambil teman-teman. Oke, sukses konten kreator.